kita akan membahas tentang fungsi. Nah, apa itu fungsi? Ya, fungsi itu suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan antara satu variabel dengan variabel lain. Ya, misalnya y sama dengan fx. Ya, berarti y dipengaruhi oleh x seperti itu. Ya, di dalam variabel sini ini nanti kita bisa sebut ini variabel independen. Ya, ini adalah variabel dependent. Ya, dependent itu yang dipengaruhi, independen itu yang mempengaruhi. Untuk level pengantar kita hanya belajar dependent itu satu variabel. Ya, termasuk nanti kalau teman-teman masuk ke dalam statistik itu dependent cuma satu variabel, tapi kalau independen itu bisa lebih dari satu variabel. Oke. Nah, kita akan membatasi pembahasan kita pada pertemuan ini di fungsi linear. Formnya kurang lebih seperti ini ya. Bentuknya adalah A. Saya bikin plus minus ya, karena bisa A plus BX atau A minus BX. Oke. Mungkin ini sudah sempat saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. X ini kita sebut dengan variabel. A disebut dengan konstanta. Ya, konstanta itu berarti nilainya, ini yang membuat nilai dependen itu tetap tanpa dipengaruhi variabel apapun, seperti itu. Yang B ini kita bisa sebut parameter atau koefisien. Nah, bicara tentang fungsi linear, saya akan menjelaskan dulu jenis-jenis fungsi ya, sebelum kita masuk ke pembahasan fungsi linear. Jadi, fungsi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada fungsi aljabar dan fungsi non-aljabar. Oke. Yang non-aljabar akan kita bahas sekilas ya. Non-aljabar tuh contohnya ada eksponensial, logaritmik, terus ada trigonometrik. Ini mungkin yang anak IPA sangat mempelajari lebih detail ya untuk trigonometrik. Dan hiperbolik. Tapi kita nggak akan membahas yang trigono dan hiperbolik ya. Ini nggak akan kita bahas. Oke. Ini nggak akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Tapi kita akan membahas tentang eksponensial dan logaritmik. Seperti itu. Sedangkan yang aljabar itu dibagi menjadi fungsi irasional. Ini kita nggak akan bahas irasional dan fungsi rasional. Fungsi rasional itu dibagi menjadi ada fungsi pangkat. Ya, fungsi pangkat tuh ya misalnya x pangkat sekian gitu. Itu fungsi pangkat. Dan di bawahnya ini ada fungsi polinom. Lalu ada fungsi linear. Fungsi kuadrat. Fungsi kubik. Dan kalau linear tuh berarti kan dia itu ya misalnya x pangkat n, n-nya sama dengan 1 seperti itu. Kalau kuadrat itu n-nya sama dengan 2, kalau kubik sama dengan 3. N-nya bisa di atas 3 nggak? Bisa. Ya. Kalau 4 tuh disebut bikuadrat, ya. Dan seterusnya, nanti sampai pangkat 10 sekian. Tapi itu kita nggak akan pelajari. Kita akan batasi linear dan non-linear, ya. Sama nanti menyinggung sedikit tentang eksponensial dan logaritmik. Oke, seperti itu. Nah, apa sih yang perlu diketahui di fungsi linear? Jadi, fungsi linear tuh pada dasarnya ya, kan bentuknya y sama dengan a plus minus bx. Ini tuh sebuah fungsi yang dia tuh bisa dibilang fungsi yang paling sederhana ya dibandingkan fungsi lainnya. Artinya dia mau mencoba untuk menyederhanakan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau kita kemarin belajar misalnya elastisitas, fungsi kuantitas permintaan ya. Misalnya y itu adalah QD, ya. QD sama dengan a min b P gitu ya. Ya misalnya untuk barang X. Nah, saya punya pertanyaan nih misalnya. Kalau harga barang X tuh naik, memang benar ya, kuantitas tuh akan turun. Tapi apakah benar misalnya ketika harga naik satu satuan, apakah kuantitasnya akan turun sebesar B satuan? Dalam kehidupan nyata tidak ada hubungan yang benar-benar linear gitu. Tapi kita mencoba untuk menyederhanakan seolah-olah itu dia linear. Ya.
Tapi kita tetap harus mempelajari linear dulu sebelum kita mempelajari yang ada di kehidupan nyata pada umumnya, yaitu fungsi kuadratik dan fungsi kubikel. Kayak gitu. Nah, yang perlu kalian ketahui dari fungsi linear ya, ini kan misalnya y sama dengan a plus minus bx. Kalian juga sudah belajar yang namanya konsep turunan ya, di mana turunan itu adalah slope dari suatu fungsi. Ya, misalnya tadi yx sama dengan a plus bx. Berarti slope-nya adalah delta y per delta x, atau turunan y terhadap x. Hasilnya adalah b. Ya, kalau plus minus berarti di sini juga plus minus. B itu bisa kita sebut sebagai slope-nya. Ya. Apa artinya ketika delta y per delta x itu sebesar plus minus b atau konstan? Itu berarti dia ketika x berubah satu satuan, ya, maka dampaknya terhadap y itu juga sebesar b secara konstan. Nah, tapi nanti kalau kita belajar yang fungsi nonlinear, dia nggak akan bersifat konstan perubahannya, seperti itu. Itu yang perlu kita tahu untuk fungsi linear. Dan untuk fungsi linear juga saya akan menjelaskan tentang yaitu tadi pengertian dari slope ya. Jadi misalnya kita punya fungsi seperti ini. Ya. Ini misalnya y sama dengan a plus bx. Maka kita tahu tadi slope-nya itu ini slope-nya b. Berarti yang dimaksud dengan slope tuh ini. Ya. Ini tuh sebesar b. Kayak gitu. Dan yang namanya a itu adalah konstanta. Jadi ketika x tidak mempengaruhi y, atau bisa kita bilang ketika x sama dengan 0, y itu bernilai a. Ini bisa kita sebut dengan intercept. Ya. Itu sama aja kayak misalnya kalau di dalam ekonomi kasusnya adalah fungsi biaya ya. Nah, kita tahu kalau di jangka pendek ya, ini sedikit mengkaitkan dengan pengantar mikro ya. Kalau di jangka pendek itu perusahaan punya yang namanya fixed cost. Fixed cost itu adalah biaya yang tetap ada sekalipun kita tidak memproduksi satu unit barang, tidak memproduksi barang sama sekali. Jadi 0 unit. Jadi kalau biaya variabel kan tergantung unit yang diproduksi. Maka ketika total cost sama dengan fixed cost plus variable cost, ya, ketika nggak produksi variable cost-nya itu nggak ada, tapi ada fixed cost. Nah, besarnya fixed cost itu ya di sini senilai a. Ya itu kurang lebih gambaran tentang intercept ya. Jadi ketika x-nya sama dengan 0, y-nya segitu. Itu adalah besarnya a atau intercept-nya. Dan kita bisa menemukan membuat suatu fungsi ketika kita mengetahui kedua titik ya. Ya, misalnya titik A dan titik B pada suatu fungsi. Misalnya kita tahu bahwa titik A ya, ini pernah dipelajari di SMP ya. Titik A itu 2,3, terus misalnya titik B itu 6,5. Nah, ini kita bisa dari kedua titik ya, informasi kedua titik ini tuh menyatakan ini X ya. Ini X, ini Y. Jadi kita tahu X1, Y1 ya. Kita tahu X1, Y1, dan kita juga tahu X2 dan Y2. Nah, bagaimana kita mencari suatu fungsi? Kita pakai persamaan ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Ini bisa juga kita bikin seperti ini. Misalnya Y2 per Y1 dibagi X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per X min X1. Seperti itu. Ya, misalnya ini tadi 8 per 6 sama dengan 16 per 12. Berarti 6 per 12 sama dengan 8 per... Jadi kalau teman-teman ingin mengecek, itu bisa pakai pemisalan aja ya. Misalnya saya ganti ya. Ini tadi Y2 min Y1-nya adalah 6. X2 min X1-nya ada 12, berarti 6 per 12 itu sama dengan 8 per 16, sama aja. Oke, ini tuh adalah slope-nya, delta Y per delta X.
Oke, jadi tinggal kita masukin aja ke rumus, ya kan? Kita tahu bahwa X1-nya 2, lalu kita tahu bahwa X2-nya 6, Y1-nya adalah 3, dan Y2-nya adalah 5. Berarti kita masukin aja jadi Y min Y1, Y min 3, dibagi Y2 min Y1, berarti 5 kurang 3, itu sama dengan 2, sama dengan X min X1, yaitu 2, dibagi X2 min X1, 6 kurang 2, yaitu 4. Ya. Berarti tinggal kita kali silang ya, 4 dikali Y min 3, dikali sama dengan 2 kali X min 2. Dapatlah 4Y min 12 sama dengan 2X min 4. Dapatlah ini 4Y sama dengan 2X, pindah ke sini jadi plus 8. Maka Y sama dengan 2 plus 0,5X. Nah, ini adalah slope-nya ya, yaitu delta Y per delta X. Tadi kita udah coba uji ya, nilai delta Y per delta X-nya benar ya, sebesar setengah. Nih, delta Y per delta X-nya benar ya, sama dengan setengah. Seperti itu. Nah, kalau kita udah ketahui slope-nya, kita juga bisa pakai cara seperti ini. Y min Y1 sama dengan B X min X1. Ya. Ini juga bisa. Tadi nilai Y1-nya 3. Ya. Ini kasusnya kalau misalnya kita cuma tahu titik A, titik X1 Y1 sama slope-nya. Dan B. Maka kita cari persamaannya pakai rumus ini. Seperti itu. Oke. Itu sekedar penjelasan tentang fungsi linear ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang pencarian akar-akar persamaan linear. Ya, pencarian akar-akar persamaan linear. Ini yang teman-teman juga sudah pelajari waktu SMP kelas 2 ya, kurang lebih. Jadi ini kita punya persamaan linear ya, kurang lebih misalnya ada dua variabel, ada X dan Y ya. Kita nggak tahu nilai X dan Y-nya masing-masing, tapi kita diminta untuk mencari tahu nilai X dan Y-nya. Dan itu ada 3 cara ya. Cara yang pertama itu adalah cara substitusi. Lalu yang kedua adalah eliminasi. Dan yang ketiga itu adalah determinan. Untuk yang determinan itu mengaplikasikan materi matriks, dan kita ada bab membahas tentang matriks, jadi ini saya skip saja. Ya, kita bahas di substitusi dan eliminasi. Sebenarnya pembahasannya itu adalah umumnya adalah persamaan linear dua variabel ya. Tapi nanti kita akan coba menyelesaikan untuk yang lebih dari dua variabel. Ya, dan biasanya yang lebih dari dua variabel itu lebih mudah diselesaikan dengan determinan. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba dengan substitusi dan eliminasi. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal. Ya. Misalnya, sebenarnya pada dasarnya substitusi dan eliminasi itu biasanya dipakai secara sekaligus ya. Tapi bisa juga kita terpisah ya, atau kita nggak pakai eliminasi sama sekali, tapi pakai substitusi saja. Contohnya seperti ini. Misalnya ada soal 2x plus 3y sama dengan 21. Nah, x ditambah 4y sama dengan 23. Arti substitusi itu artinya mengganti ya. Jadi misalnya di sini ada variabel x dan y, jadi kita ganti salah satu variabel. Misalnya variabel y diganti jadi x, sehingga persamaannya ini hanya dalam x, seperti itu. Atau sebaliknya, x-nya kita ganti dalam y. Nah, misalnya ini kita ganti variabel x-nya jadi dalam y ya, untuk yang ini.
Gimana caranya? Berarti kita pakai persamaan yang kedua. Ya, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Berarti kita bikin ini jadi X sama dengan 23 minus 4Y. Seperti itu. Berarti 2X atau 2 dikali 23 min 4Y ditambah 3Y sama dengan 21. Seperti itu. Ini jadi 46 min 8Y ditambah 3Y sama dengan 21. Sehingga 46 dikurang 5Y sama dengan 21. Jadi kita pindah ruas ya, jadi 25 sama dengan 5Y. Y-nya sama dengan 5. Seperti itu. Nah, berarti kita udah dapat nilai Y. Bisa nggak kita dapat nilai X? Bisa ya, dengan cara memasukkan nilai Y ke salah satu persamaan. Ya, bisa persamaan 1 atau persamaan 2. Tapi kalau lihat dari sini, lebih mudah masukin ke persamaan 2. Kenapa? Karena di persamaan pertama dia dalam 2X. Jadi kita nanti mesti bagi 2 lagi ya, setelah dapat nilai 2X. Tapi itu terserah teman-teman ya. Bisa pilih secara acak juga, tapi biasanya umumnya yang dipilih yang memudahkan lah istilahnya gitu. Ya, jadi X plus 4Y sama dengan 23. Berarti X ditambah 4 dikali 5 sama dengan 23. Ini tuh 20 ya. Berarti X sama dengan 23 kurang 20 yaitu 3. Berarti kita dapat Y sama dengan 5, X sama dengan 3. Nah, karena ini jenjang kuliah, tidak seperti waktu SMP. Di SMP ada soal, selesaikan persamaan ini dengan substitusi, atau selesaikan persamaan ini dengan eliminasi. Ya, tentu tidak di kuliah tidak seperti itu. Jadi, teman-teman bisa mengkombinasi kedua cara, ya, atau memilih salah satu yang menurut teman-teman paling mudah. Nah, sekarang kita pakai soal yang sama, ya, 2X plus 3Y sama dengan 21. Ini tadi saya kasih, ini substitusi ya. Oke, sekarang yang eliminasi. Ya, masih pakai soal yang sama aja ya, misalnya 2X plus 3Y sama dengan 21. X plus 4Y sama dengan 23. Nah, ini caranya adalah kita menyamakan salah satu variabel ya. Jadi, koefisien, ya, koefisien itu yang ini ya. Jadi, koefisien salah satu variabel itu dibuat menjadi sama untuk persamaan 1 dan persamaan 2. Ingat, menyamakan, misalnya angka 3, ini mau kita bikin jadi 6. Ingat ya, kalau matematik, itu kita bisa mengubah sisi kiri dan ruas kiri dan ruas kanan tanpa mengubah nilai aslinya. Caranya bagaimana ya? Caranya ya berarti kalau sisi kiri dikali 2, maka sisi kanan dikali 2. Jangan sampai kita hanya mengubah sisi kiri tapi tidak mengubah sisi kanan, atau mengubah sisi kiri tapi nilainya berbeda dengan perubahan di sisi kanan, maka hasilnya akan menjadi berbeda. Nah, seperti ini bisa ada dua kemungkinan ya. Bisa kita bikin persamaan bawah itu jadi 2X plus 8Y sama dengan 46, atau misalnya kita mau buat Y-nya yang sama. Kalau Y-nya sama berarti ini jadi 12Y ya, untuk yang atas, yang bawah juga 12Y. Tapi lebih mudah yang mana? Lebih mudah yang dengan cara membuat X yang sama. Karena dengan membuat X sama kita cukup kali 1 untuk persamaan 1 dan kali 2 untuk persamaan kedua. Seperti itu. Tapi salah nggak kalau ke teman-teman bikin 12Y? Nggak salah juga. Tapi lebih mudah kalau koefisiennya yang paling kecil yang kita pilih, seperti itu. Jadi, persamaan 1 masih 2X plus 3Y sama dengan 21. Lalu X plus 4Y-nya jadi 2X plus 8Y. Hati-hati, karena kebanyakan dari kalian hanya mengubah Y-nya biasanya. Yang melakukan kesalahan itu biasanya seperti itu. Ininya dirubah, tapi ininya dan ininya lupa dirubah, atau ininya lupa dirubah, ininya udah dirubah. Itu fatal ya. Ini jadi kali 2 ya, jadi 46. Nah, dikurang. Ini hasilnya sebenarnya negatif, tapi ke teman-teman kalau nggak mau ribet ya, karena negatif tuh ngeribet, teman-teman bisa ngurangin dari atas. Ya, misalnya 46 kurang 21 itu hasilnya 25. Berarti 8Y kurang 3Y adalah 5Y. Berarti dapat Y sama dengan
5, seperti itu. Nah, Y sama dengan 5, masukin lagi ke sini, hasilnya pasti X sama dengan 3. Terbukti dengan cara eliminasi ataupun substitusi, itu hasilnya akan tetap sama, seperti itu. Oke, ini hanya mereview apa yang kalian sudah pelajari waktu waktu apa SMP. Ya, di SMA baru kalian diajarin yang 3 variabel. Bisa dengan cara determinan matriks, tapi saya akan coba dengan substitusi eliminasi ya. Karena nanti akan dibahas di matriks, cara metode matriks untuk menyelesaikan persamaan linear 3 variabel atau 2 variabel seperti itu. Nah, sekarang misalnya ada 3 variabel, ya, ada X, Y, Z ya. Jadi misalnya X, oke, bentar ganti warna ya. Oke, ini yang kasus 3 variabel. Oke, misalnya X plus 2Y minus Z sama dengan 0. 2X plus 5Y plus 2Z sama dengan 14. Y min 3Z sama dengan minus 7. Kalau teman-teman ingin menggunakan eliminasi substitusi untuk kasus 3 variabel, maka sebenarnya cara yang dilakukan juga sama ya. Caranya adalah dengan membuat salah satu variabel tuh nilainya sama, seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa gunakan, ada banyak kombinasi, tapi saya sepertinya mau bikin ini ya. Jadi ini ada persamaan 1, 2, dan 3. Nah, kalau dari cara pemikiran saya akan buat persamaan 1 dan 2 itu X-nya habis. Sehingga nanti dapat persamaan ini. Seperti itu. Teman-teman bisa pakai cara lain ya. Atau bisa juga kita bentar ya. Bisa juga pakai substitusi nih. Misalnya Y min 3Z sama dengan min 7. Berarti kita bikin Y-nya dalam Z misalnya. Berarti Y sama dengan 3Z min 7. Seperti itu. Ini bisa kita masukin ke sini. Jadi 2X plus 5 dikali 3Z min 7 plus 2Z sama dengan 14. Ini jadi persamaan 2 yang dimodifikasi. Ini ya, dimodifikasi. Berarti jadi 2X ditambah 15Z min 35 plus 2Z sama dengan 14. 15 plus 2 itu jadi 17Z. Minus 35 pindah ke sisi kanan jadi 14. 14 tambah 35 itu 49 ya. Jadi 2X plus 17Z sama dengan 49. Oke, ini modifikasi persamaan kedua. Lalu saya modifikasi persamaan pertama. Jadi X plus 2Y min Z. Berarti X ditambah 2Y. Y-nya itu adalah 3Z min 7. X plus 2Y min Z sama dengan 0 ya. Berarti X ditambah 6Z minus 14 dikurang Z sama dengan 0. Saya bisa pindahin ke sini jadi 14. 6Z dikurang Z itu jadi 5Z. Ini jadi X. Jadi kita dapat X plus 5Z sama dengan 14. Nah, kita bisa nyari nilai X dan Z-nya dari... Jadi ini aku mengkombinasikan substitusi dan eliminasi. Nah, ini jadi persamaan kedua yang dimodifikasi sama satu yang dimodifikasi gitu. Itu kita ini ya lakukan eliminasi sekarang. Jadi ini kita kali 2 ya. Berarti jadi 2X plus 17Z sama dengan 49.
Oke, ini X plus 5Z kali 2 jadi 2X plus 10Z sama dengan, berarti dikali 2 jadi 28. Oke, 17 kurang 10 itu 7Z. 49 kurang 28 itu 21 ya. Oke, berarti dapat nilai Z adalah 3. Nah, misalnya aku masukin ke sini, ya, 2X plus 30 ya, kan 10Z. Sama dengan 28. Berarti X-nya adalah 2X sama dengan min 2, berarti X adalah minus 1. Nah, udah dapat Z3, X-nya minus 1, ya. Bisa nggak dapat nilai Y? Bisa ya, dengan cara memasukkan ke persamaan, misalnya persamaan yang ini nih, yang gampang aja ya. X plus 2Y min Z sama dengan 0. Berarti X plus 2Y minus Z sama dengan 0. Berarti minus 1 ditambah 2Y dikurang 3 sama dengan 0. Berarti ini 2Y sama dengan 4. Ya. Kalau bingung, nah ini pindah aja, pindah ruas nih. Kan, jadi 3 plus 1 gitu kan. Nah, berarti Y sama dengan 2. Nah, jadi dapatlah solusinya adalah X minus 1. Ya. Lalu Y-nya adalah 2. Dan nilai Z-nya adalah 3. Seperti itu. Ya, itu adalah contoh untuk contoh soal untuk pembahasan mencari akar-akar persamaan linear seperti itu. Dan untuk fungsi linear itu dia bisa ada penerapan ekonominya ya. Jadi apa namanya? Kita dengan persamaan linear itu nanti kan ada model-model ekonomi, bisa ekonomi mikro atau model ekonomi makro seperti itu. Nah, dan kita lebih untuk model penggunaan fungsi linear itu nanti kita bisa seperti mencari equilibrium ya. Misalnya ada persamaan QD, lalu ada persamaan QS, kuantitas permintaan dan kuantitas penawaran. Nah, di situ kita bisa mencari harga equilibrium dan kuantitas equilibrium. Itu salah satu contohnya. Ya, mungkin untuk matematika ekonomi akan lebih banyak di pembahasan ekonomi mikro saja ya, karena pada dasarnya matematik ekonomi itu dirancang untuk mendukung pembelajaran kalian di pengantar ilmu ekonomi mikro gitu. Jadi untuk yang penerapan dalam makronya itu dibahasnya kayaknya hampir nggak ada yang dibahas. Kita bahasnya full di ekonomi mikro ya. Ya, pertama itu adalah fungsi permintaan. Jadi ada 8, ini yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Oke. Nah, kita udah belajar ya fungsi permintaan itu QD adalah A min BP ini misalnya. Sedangkan QS itu adalah minus A plus BP. Ya, kalau ini kita sebut dengan fungsi permintaan atau bahasa Inggrisnya adalah demand function. Kalau ini disebutnya supply function. Nah, teman-teman harus membedakan antara demand function dengan supply function. Nanti ada demand function, supply function dengan inverse demand function atau inverse supply function. Itu dua hal yang berbeda. Kalau yang disebut dengan demand function atau supply function itu key adalah fungsi dari variable price seperti itu. Oke. Berbeda dengan inverse. Misalnya inverse demand function. Kalau inverse demand function itu bukan Q dalam P, tapi P di dalam Q. Ya. Misalnya ini yang demand ya. Jadi ini P demand gitu adalah, nah kalau dari persamaan ini kita inverse itu nanti hasilnya jadi A per B dikurang 1 per B dikali Q. Seperti itu. Itu inverse demand function. Kalau inverse supply function itu kalau dibalik nanti jadi seperti ini. A per B ditambah 1 per B kali Q.
seperti itu. Oke, ini kalau kita inverse fungsinya. Nah, ini kalian bisa dapat kesimpulan ya. Misalnya kita bikin, bentar, pakai warna yang berbeda. Ya, misalnya kita bikin key sama dengan 0. Berarti apa yang terjadi pada P demand? P demand adalah sebesar A per B. Ya, logikanya apa? Kalau kuantitas permintaan sama dengan 0, kan kuantitas nggak mungkin negatif. Berarti kalau kuantitas sama dengan 0 itu menunjukkan bahwa dia itu adalah titik dari maksimum willingness to pay. Ya, ini adalah maksimum willingness to pay. Nanti akan saya tunjukkan di kurva. Ya. Jadi key sama dengan 0 itu kan adalah key yang minimum. Jadi logikanya kalau harganya di atas angka tersebut, ya berarti dia itu nggak ada yang mau beli karena key-nya negatif. Kan nggak mungkin key negatif seperti itu. Berarti kalau key sama dengan 0 itu adalah batas atasnya. Batas atas untuk willingness to pay. Willingness to pay adalah kesediaan untuk membayar, seperti itu. Nanti akan saya tunjukkan di kurvanya. Nah, bagaimana dengan supply? Kalau supply, key sama dengan 0, ya, itu menunjukkan, ya kalau key sama dengan 0, berarti P supply sama dengan A per B juga. Ya, tapi apa yang mau ditunjukkan di sini? A per B di supply function itu menunjukkan adalah minimum price. Ya, jadi ini adalah harga minimum yang dapat ditetapkan oleh si kalau tadi kan bicara soal konsumen ya. Jadi ini adalah harga maksimum yang bisa ditetapkan untuk konsumen dengan kerelaan membayar tertinggi seperti itu. Tapi kalau di supply, ini adalah disebut dengan minimum price. Artinya ini adalah harga minimum supaya si produsen mau produksi. Kan kalau key negatif kan nggak mungkin, ya kan? Kalau key-nya positif atau sama dengan 0, batas bawahnya itu berarti itu adalah batas minimum harga yang bisa ditetapkan oleh produsen. Seperti itu. Nah, kalau nanti kalian coba gambar kurvanya, nanti akan seperti ini. Saya akan gambarkan untuk demand dulu ya. Demand, terus di sampingnya supply. Ini kuantitas, ini harga. Oke, kalau demand dia seperti ini. Oke, dimana di sini adalah A per B, dan ini adalah A-nya. Ya, tadi A per B ini adalah disebut dengan maksimum willingness to pay. Nah, logikanya di sini kan berarti saat P sama dengan 0 ya. Ketika P sama dengan 0, ya, masukin aja nih. Ketika P sama dengan 0, Q sama dengan A. Artinya apa? Ini ada ketika harganya seminimum mungkin, konsumen mau beli sampai level ini. Ya, jadi ketika suatu harga barang gratis bukan berarti langsung permintaannya itu tahingga. Ya, umumnya nggak tahingga, umumnya ya tetap terbatas di titik A, seperti itu. Ya. Sedangkan kalau supply itu seperti ini kalau kita bikin perpanjangan kan gini. Seperti ini. Karena ini apa namanya? Kalau kita bikin P-nya 0, berarti Q-nya jadi minus A. Ya, berarti di sinilah kurang lebih nih, minus A nih. Seperti itu. Ya. Nah, di sini adalah A per B-nya. Ya, ini adalah minimum price-nya nih. Ya, ketika Q-nya 0, dia baru mau supply. Ya, Q 0 itu menunjukkan dia baru mau supply. Berarti harga di level sini itu menunjukkan minimum price dari si produsen. Seperti itu. Oke. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Ya, kita bicara tentang konsep keseimbangan pasar. Ya, kalau ini sebenarnya basicnya adalah di ekonomi mikro ya. Keseimbangan pasar itu terjadi ketika demand sama dengan supply. Ya. Keseimbangan pasar
itu terjadi ketika demand sama dengan supply. Berarti saat demand sama dengan supply itu QD sama dengan QS. Ini yang kita nanti sebutnya sebagai key equilibrium. Dan P demand itu sama dengan P supply. Dan kita sebut dengan harga equilibrium. Nah, kalau kita gambarkan kurvanya, ya seperti ini. Ini adalah demand. Lalu ini adalah supply. Nah, titik ini adalah titik equilibrium, ya. Dimana ini itu adalah ini kan Q, ini P, ya. Bentar. Ini adalah QE, ini adalah QE, ini adalah PE, ya. Jadi harga equilibrium itu di ini ya, di atas minimum price dan di bawah maximum willingness to pay, seperti itu. Nah, sekarang kita coba contoh soal, ya. Ini dia ceritanya ya, dikasih tahu bahwa inverse demand functionnya itu adalah 15 minus Q. Oke. Ini bisa kita bikin QD. Nah, saya mau jelaskan ya, kalau ini PD atau QD yang ditulis seperti ini bukan artinya P pangkat D, tapi ini menunjukkan P dari demand, seperti itu ya. Terus P supply-nya adalah 3 plus 0,5 QS. Ya. Terus kita disuruh mencari keseimbangan, ya sama, berarti bikin aja PD sama dengan PS, berarti 15 min Q sama dengan 3 plus 0,5 kali Q, seperti itu. Ya, berarti kita tinggal pindah ruas saja, ya. Misalnya ini ke sini jadi 1,5 Q, ya. Ini ke sini jadi 12. Oke, berarti dapat key equilibriumnya adalah 8, seperti itu. P equilibriumnya gimana cara nyarinya? Kan logikanya kalau udah key equilibrium, berarti P-nya pasti equilibrium. Maka kita bisa memasukkan nilai Q ke salah satu fungsi. Ya, yang paling gampang adalah fungsi demand, inverse demand, ya. Karena di fungsi inverse demand Q-nya cukup dikalikan 1, kalau di kedua dikali 0,5, tapi itu juga hasilnya pasti sama ya. Berarti PE sama dengan 15 dikurang 8 sama dengan 7. Berarti kita dapat ini adalah QE dan PE-nya. Seperti itu. Nah, ini kan kondisi equilibrium ya. Jadi kondisi mula-mula sebenarnya. Kita belum bicara adanya pajak ataupun subsidi. Nah, ketika ada pajak dan subsidi itu pasti keseimbangannya akan berubah. Nah, bagaimana dampak perubahannya? Nah, sekarang kita masuk ke kasus di mana dia itu ada pajak spesifik. Ya, di sini kita akan belajar untuk kasus ini kan kasus satu barang ya. Kita akan belajar bagaimana dampak ini. Kita akan belajar tentang dampak dari pajak spesifik, ya, lalu pajak proporsional dan subsidi. Kita akan membandingkan hasil kuantitas equilibriumnya gitu ya. Tapi untuk pajak proporsional saya nggak akan compare ya. Gini, maksudnya ini kita pakai intuisi aja deh. Kan QE-nya sama dengan 8. PE-nya sama dengan 7. Nah, berarti kan ketika ada pajak, berarti logikanya harganya pasti naik. Harga equilibrium gitu. Berarti responnya QE-nya bakal turun. Gitu. Nah, tapi saya kan proporsional saya abaikan aja. Karena udah diwakili oleh pajak spesifik ya. Jadi baik pajak spesifik ataupun proporsional, secara intuisi kita, jadi kita yang namanya belajar itu ada yang namanya intuisi ya, perasaan. Jadi kita menerka
tapi nggak harus logika atau matematis seperti itu. Ya, ya kayak ini udah pasti nanti harganya naik, kuantitasnya pasti turun seperti itu. Nah, cuma proporsional itu cuma perbedaan cara menghitungnya aja, karena kalau proporsional tuh berarti dalam percentage. Jadi masing-masing barang tuh dikenakan percentage. Kalau spesifik itu langsung dalam satuan, misalnya $1, $3, $2. Nah, kalau proporsional tuh 10%, 20% kayak gitu. Jadi saya nggak akan bandingkan yang proporsional, cukup spesifik dan subsidi. Kalau subsidi secara intuisi kalian berarti harganya jadi turun, ya dong, kan dikasih subsidi kan. Berarti harga bakal turun, kuantitas bakal naik. Nah, sekarang kita akan lihat secara matematisnya. Ya, kita masih pakai persamaan tadi ya, persamaan ini, demand supply-nya. Cuma sekarang ada kasus di mana pajaknya itu sebesar 3 per unit. Kayak gitu. Sekarang gini, ketika ada pajak, pastikan keseimbangan berubah gitu kan. Nah, pertanyaannya, berarti kan kalau keseimbangan berubah, berarti ada yang berubah di fungsi ini kan, apa namanya, antara permintaan atau penawaran atau keduanya gitu. Nah, ketika ada pajak, subsidi, mana yang berubah? Apakah demand ataupun supply? Nah, ini perlu basic ekonomi mikro. Ya. Yang namanya pajak atau subsidi itu berkaitan dengan yang namanya, ya, jadi tax atau subsidi itu berkaitan dengan yang namanya cost of production. Ya. Jadi dengan adanya pajak, maka biaya produksi lebih mahal. Ya. Yang harusnya tadi jual $5, nah ketika ada pajak satu, dia harus membebani pajak gitu kan. Nah, sedangkan subsidi itu mengurangi biaya produksi. Nah, biaya produksi itu merupakan komponen dari supply, ya. Apalagi kalau kita mengasumsikan pasar persaingan sempurna. Nah, di pasar persaingan sempurna itu supply adalah marginal cost. Nah, itu nanti kalian akan pelajari di PE Mikro gitu. Ya, supply adalah marginal cost. Berarti cost of production intinya adalah supply function, seperti itu. Berarti ketika ada pajak ataupun subsidi, ya, yang berubah itu adalah fungsi supply, kayak gitu. Nah, terus kalau ada pertanyaan seperti ini, emangnya kalau pajak subsidi itu nggak ngaruh ke sisi demand ya? Maksudnya, emang ya pasti ngaruh ya. Ngaruhnya itu karena perubahan harga. Ya, jadi ketika ada pajak ataupun subsidi, demand itu merespon perubahan harga aja. Tapi pada dasarnya fungsi permintaannya tetap sama kayak gitu. Nah, kita mesti tahu yang mempengaruhi supply itu adalah cost of production. Ya, cost of production tuh seperti apa kalau nanti kalian belajar di P Mikro, detailnya tuh kayak perubahan input price, perubahan teknologi. Nah, itu mempengaruhi supply gitu. Kalau demand apa aja? Nah, demand tuh nanti kalian akan belajar ya di P Mikro, saya hanya menjelaskan sedikit basic-basicnya karena menjelaskan matek aplikasinya itu harus ada basic-basic mikro ataupun makro yang harus kalian ketahui. Nah, kalau di demand tuh yang mempengaruhi biasanya kita pakai paling banyak tuh 3 variabel, yaitu harga barang itu sendiri ya, misalnya kuantitas, ini yang udah pernah saya jelaskan di pertemuan pertama ya. Jadi kuantitas permintaan X dipengaruhi oleh harga barang X, harga barang Y, dan income. Sebenarnya masih ada variabel lain ya kalau mau kita tambah, tapi diasumsikan nih harga barang itu sendiri, harga barang lain, ini bisa substitusi atau komplement, dan income, seperti itu. Oke, berarti dengan adanya pajak 3, itu berarti akan mengubah si supply. Perubahannya adalah langsung di PS, dikasih plus T, atau besarnya pajak. Berarti PD aksennya tetap sama, yaitu sebesar 15 min Q, sedangkan PS aksen adalah PS ditambah T, gitu. Ini saya kasih penjelasan. Jadi PD aksen adalah PD aja. Ya, PD. Karena teks tadi nggak ngubah demand function, berarti jadi 15 min Q. PS aksen adalah PS plus T. PS-nya 3 plus 0,5 Q. Teksnya 3, berarti jadi 6 plus 0,5 Q. Seperti itu. Ya. Nah, kalau ada pajak, itu logikanya pajak 3 berarti membebani
Ini kan bicara tentang satuan unit ya, jadi plus 3 per unit gitu. Kalau misalnya nanti, nah kalian harus bikinnya dalam inverse demand. Sebenarnya bisa juga kalian bikin dalam quantity demand tapi lebih ribet. Jadi saranku kalau ada fungsi misalnya permintaan penawaran belum di inverse, kalian inverse aja dulu. Biar nanti pajak atau subsidinya langsung kita tambahin. Kayak tadi pajaknya 3 per unit berarti tinggal plus 3. Nah, berarti ini jadi fungsinya 15 min Ki sama 6 plus 0,5 Ki. Ya udah sekarang cari aja equilibrium baru. Berarti PD aksen sama dengan PS aksen. PD aksen itu 15 min Ki. PS aksen adalah 6 plus 0,5 Ki. Ini pindah ruas jadi 1,5 Ki. Ini ke sini jadi 9. Dapatlah Ki equilibriumnya 6. Ki aksen E. P aksen E-nya masukin ke sini. Hasilnya 9. Nah, coba bandingkan dengan yang tadi nih. Ya, price-nya naik ya dari 7 ke 9. Sehingga kuantitasnya turun dari 8 ke 6. Nah, kalau mau digambarkan ya dampaknya itu seperti ini. Kalau kita mau gambarkan kurang lebih seperti ini. Price, quantity, ya. Oke. 15. Nah, ini apa namanya? Fungsi demand ya. Tadi Ki D sama dengan 15 min Ki. Nah, ini saya akan mengajarkan cara gambarnya ya. Kan Ki D sama dengan 15 min Ki D sama dengan 15 min berapa? Ya Ki D sama dengan 15 min P atau P sama dengan 15 min Ki. Nah, cara menggambarnya gini untuk fungsi demand ya. Berarti kalian bikin P-nya 0, dapat nilai Q-nya. Misalnya P0, Q-nya 15. Terus bikin Q-nya 0, dapat P-nya 15. Berarti kalian dapat 2 titik. Ya. Ketika Q-nya 0, P-nya 15. Kan? Ketika P-nya 0, Q-nya 15. Berarti 15 sama 15 tinggal tarik garis. Itu adalah fungsi demand-nya. Seperti itu. Nah, kalau fungsi supply, kan nah fungsi supply saya ajarin yang gampangnya ya. Misalnya PS sama dengan 3 plus 0,5 Ki. Berarti logikanya ketika Ki-nya 0, P-nya adalah 3. Berarti starting point-nya atau minimum price-nya itu di angka 3. Nah, kita udah tahu nih pasti begini gitu kan, pasti naik. Nah, tapi kita mau tahu kenaikannya kan. Maksudnya garisnya tuh semiring apa gitu. Nah, kita bisa pakai garis bantu. Misalnya aku bikin key-nya jadi 2. Ya, kalau key-nya 2 ternyata dapat P-nya sama dengan 4. Nah, ini bisa pakai garis bantu nih. 2, 4. Nah, langsung tarik garis lurus. Nah, ini QS. Nah, kalau gambar kalian akurat, nanti dapat ini adalah QE, ini adalah PE. Ya, dimana tadi PE-nya adalah yang mula-mula tuh PE-nya 7, QE-nya 8. Gitu. Ini 8, ini 7. Seperti itu. Nah, kalau mau lihat dampak pajak ya kalian tinggal gambarin fungsi supply yang ketika ada pajak yaitu 6 plus 0,5 Ki. Kurang lebih seperti inilah ya. 6. Ini Ki S aksen. Oke. Berarti nih kita bisa bikin ini jadi Ki aksen E-nya. Ya, sebesar berapa? 6 ya. Sedangkan P aksen E-nya sebesar 9. Nah, seperti itu ya. Nah, paling saya hanya mengingatkan untuk masalah penggambaran kurva ya. Untuk penggambaran kurva, kalian harus menggunakan kalau nanti bikin pakai penggaris ya yang rapi. Nah,
kalian bisa menggunakan skala yang berbeda untuk sisi vertikal maupun horizontal. Tetapi untuk masing-masing sumbu itu harus menggunakan perbandingan yang sama. Contohnya, misalnya saya bikin ini 5 cm. Ya. Saya mau bikin di mana misalnya ini 1 cm nih. Itu saya mau bikin tiap 1 cm 5 satuan. Berarti untuk 1 cm selanjutnya itu harus 5 satuan. Ya harus nambah 5 ya. Kayak gitu, kurang lebihnya gini. Ya. Seperti itu. Tapi untuk sisi atasnya itu bisa sama, bisa beda. Bisa aja kalian bikin sisi bawah itu 1 cm itu 5 satuan. Boleh nggak yang sisi atas saya bikin 1 cm 100 satuan? Boleh. Tapi harus konsisten gitu. Berarti misalnya ini 0, terus misalnya ini 1 cm nih, 100, 200 kayak gitu. Ya, yang penting harus konsisten seperti itu.